Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dupadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan apakah kesadaran spiritual dulu atau kebangkitan spiritual dulu. Apakah kesadaran spiritual dulu atau kebangkitan spiritual dulu? Yang mana lebih diutamakan? Yang mana lebih pertama, lalu selanjutnya yang mana? Ini akan saya jelaskan, saya paparkan sesuai dengan pemahaman dan pengalaman saya. Salah kurangnya mohon maaf, jangan dianggap sebagai kebenaran. Jangan mempercayai saya hanya perantara kata-kata. Apapun yang saya sampaikan tetap kaji dan olah kembali. Ya, ini hanyalah sebuah referensi. Kesadaran spiritual ataukah kebangkitan spiritual dulu? Ini dia. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman, terima kasih saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyimak dan menyaksikan apa yang ingin saya sampaikan. Konten ini berawal dari sebuah pertanyaan di kolom komentar YouTube. Ada yang bertanya, Kang, kesadaran spiritual dulu atau kebangkitan spiritual dulu? Lalu juga ada yang bertanya, Kang, kok kenapa baru sekarang menjelaskan kebangkitan spiritual? Yang lain udah 2 tahun yang lalu. Baik, yang pertama, kenapa saya baru menjelaskan sekarang? Karena memang saya merasa dan dapat mandatnya pun sekarang. Dan ya biarkan saja orang lain membahas sudah 2 tahun yang lalu. Karena saya membahasnya waktunya saat ini. Itu ya, cukup, mudah-mudahan semoga dimengerti. Mengenai kebangkitan spiritual atau kesadaran spiritual, yang mana lebih dulu? Bagi saya, sesuai pengalaman saya pribadi, kesadaran spiritual dulu yang harus kita utamakan. Karena jika kita tidak sadar, bagaimana bisa bangkit? Sama halnya seperti kita pingsan atau tidur. Kalau kita pingsan, harus sadar dulu kan, baru bisa bangkit. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi, lalu evaluasi, baru kita bisa melakukan strategi-strategi dan apa langkah selanjutnya setelah sadar dulu. Begitupun ketika tidur, mimpi. Ketika kita bangun dari tidur, baru kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan secara nyata. Jangan terus berada dalam dimensi mimpi. Memang hidup berawal dari mimpi, tapi bukan mimpi yang dalam tidur. Impian dan mimpi itu berbeda. Kalau impian itu kita rancang, kita rangkai, kita buat strateginya, lalu usahakan, diperjuangkan untuk diwujudkan. Ada evaluasi, ada introspeksi, ada proses yang berjalan sehingga dapat progres. Jadi jangan kita protes aja, tapi proses tidak dilakukan. Ya, gitu. Dia beda mimpi dan impian. Kalau mimpi ya ditidur, apalagi ngayal, ngelamun, jauh lagi berbeda. Sadar dulu. Kalau kita sudah sadar, maka akan bangkit spiritualnya. Sadarin luas, teman-teman. Ketika manusia sudah sadar, maka dia akan sabar. Setelah sabar, dia akan yakin. Sadar apa? Sadar pikirnya, sadar rasanya, sadar dulu jiwa dan raganya. Ya, itu ada loh termuat di dalam lagu nasional. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, ya kan? Bangkitlah, sadarlah jiwanya, sadarlah raganya. Harus sadar dulu. Setelah sadar jiwa, baru sadar raga. Sadar jiwa itu seperti apa sih? Kita harus sadar, kita itu manusia yang seperti apa? Sudah layakkah kita sebut manusia? Bagaimana tolak ukur kita tidak layak sebut manusia? Sudah ada contohnya, suri tauladan, banyak di muka bumi ini, setiap zaman, setiap peradaban. Ada Basudewa Krishna, ya, ada Rasulullah SAW, ada Siddhartha Gautama, ada Nabi Ayub, ada banyak sekali contoh-contoh manusia yang paripurna, insan kamil. Ketika kita benar layak sebut manusia, maka kita harus memiliki sifat-sifat yang telah dicontohkan.
oleh Basudewa Krishna, oleh Nabiullah Rasulullah SAW, Siddhartha Gautama, ya, dan lain sebagainya. Orang-orang yang penuh dengan sadar jiwa, sadar rasa, maka sadar raganya. Kalau jiwanya sudah sadar, rasanya sudah sadar, maka raganya sadar. Ketika dia akan mengambil yang bukan haknya, tidak jadi, tidak akan dilakukan. Raga mengikuti rasa, rasa berkaitan dengan jiwa. Kalau jiwanya tidak sadar mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batin, maka raganya pun mengikuti jiwa dan rasanya. Kita harus bangkit, jiwa kita ini harus bangkit setelah disadarkan dulu. Makanya bangkit kesadaran. Sadar, kita ini sejauh apa sih, selayak apa disebut manusia? Kita ini sudah sampai tahapan mana sih memperbaiki diri supaya kita dicintai oleh Yang Maha Kuasa Sang Pencipta Jagat Raya ini? Kita ini sudah berapa banyak sih yang dilakukan kebermanfaatan kita untuk orang lain? Jika menurut Paduka Soekarno, beliau mengatakan, jangan tuntut apa yang negara atau bangsa berikan kepadamu. Tanya, kamu sudah berikan apa kepada bangsa dan negaramu? Itu sadar rasa, itu sadar jiwa. Maka yang dilakukan sadar raga. Kita harus sadar, kita ini orang yang seperti apa? Egoiskah, ambisiuskah, sensitifkah, posesifkah, oportuniskah, ingin menang sendirikah, egoiskah, atau yang bagaimana? Sadari dulu itu. Ketika kita sadar, oh banyak salahnya, oh banyak dosanya, evaluasi, introspeksi, berubah jadi versi kita yang lebih baik. Sesuai contoh manusia unggulan, manusia paripurna yang sudah tadi saya sebutkan. Dan kita bersama sudah tahu siapa-siapa saja. Setelah kita sadar, merubah diri kita menjadi benar-benar layak disebut manusia, maka kita meningkat. Manusia yang sudah sadar jiwa raganya, dia akan mampu menjadi dewasa. Ketika dewasa ini, maka akan bangkitlah spiritualitasnya. Sudah sadar jiwanya, sudah rasa, sadar rasanya, tinggal dibangkitkan. Apa yang perlu dibangkitkan? Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh kebermanfaatan. Di dalam diri manusia penuh dengan nafsu, banyak nafsu yang negatif, hanya nafsu yang baik, nafsu mutmainah. Kita giring semua nafsu-nafsu yang ada bersemayam dalam dada kita ini untuk menjadi mutmainah. Kita bentengi, kita pagar dada kita dari segala macam bisikan-bisikan setan, baik setan dari dalam manusia ataupun setan yang terdiri dari golongan jin. Pagari. Sadar dulu, baru bisa bangkit. Untuk mengenal diri, yang pertama kita harus sadar dulu. Manusia selalu ada dua sisi yang umum, yang mendorong kepada keburukan, yang mendukung kepada kebaikan. Yang mana yang kita? Saya Reza Rahasia. Ketika Reza Rahasia melakukan sesuatu, ada yang bilang, lakukan saja aja, nggak apa-apa. Bagusnya gitu kok. Yang satu lagi, jangan, tidak baik seperti itu, bukan contoh. Yang mana yang Reza Rahasia yang sesungguhnya? Apakah yang mendukung kebaikan ataukah yang mendorong keburukan? Dua-duanya bukan Reza Rahasia. Dua-duanya adalah nafsunya Reza Rahasia. Lantas Reza Rahasia yang mana? Reza Rahasia yang asli, sejatinya Reza Rahasia, dia adalah yang diam, tidak berpihak, tapi berbuat, melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang terbaik bagi apapun yang sedang dihadapinya. Kalian teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara juga sama seperti itu. Cara membedakannya gampang. Jangan merasa hati nurani itu yang selalu baik, tidak. Hati yang buruk selalu yang negatif, tidak. Keduanya nafsu kita. Diri kita yang sejati, yang asli adalah diri kita yang diam, mengerti, memahami, lalu melakukan hal yang terbaik, bermanfaat untuk diri kita dan semua permasalahan atau persoalan yang kita sedang hadapi. Kita mampu melihat, menerka, memahami, memilah-memilih segala sesuatu berdasarkan kenetralan yang murni, tidak berpihak kepada siapapun. Seperti itu teman-teman. Itu yang saya alami, yang saya pahami. Sadar dulu spiritualnya, baru bangkit spiritualnya. Setelah sadar spiritual, maka kita akan bisa menyadari apa yang kita lakukan yang salah. Ketika kita salah, maka kita menyadari dan mengurangi, juga memperbaiki, menghentikan kesalahan. Ketika kita tahu orang lain salah, kita tidak menyalahkan. Karena bisa jadi orang lain salah, kita jauh lebih salah. Kita bisa saja menduga, menyangka,
orang yang kita hadapi, orang yang sedang bermasalah dan kita seburuk-buruknya manusia, karena dia menyakiti kita, karena dia berkhianat, karena dia tidak jujur dan lain sebagainya. Hei, tahan dulu menilai orang lain. Sangat mudah melihat kesalahan orang lain, sangat gampang menyalahkan orang lain. Salahkan dirimu, cari tahu kurangmu, itu yang susah. Tapi itu adalah langkah untuk menyadarkan diri kita akan kesadaran spiritual. Boleh jadi kau membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan orang-orang yang kau nilai mereka, yang kau anggap buruk mereka, yang kau anggap mereka tidak berharga, atau anggap mereka itu semua salah di matamu, bisa jadi mereka sedang berperan mencerminkan dirimu seperti apa dengan sikap mereka, agar kau sendiri menyadari kesalahanmu. Dan bisa jadi mereka jauh lebih baik daripadamu, jauh dalam segala hal. Maka dari itu, mari sadar diri dulu, sadar rasa dulu, sadarlah spiritualmu. Maka kebangkitan spiritual akan kau raih, akan kau nikmati, kau genggam, dan kau jadikan pegangan untuk menyelamatkan dirimu, menyelamatkan orang-orang sekitarmu, skup paling besar menyelamatkan seluruh alam semesta. Jadi sadar dulu spiritualitasnya, ya, sadar dulu spiritualitasnya, lalu sadar, bangkitlah, bangkit spiritualitasnya. Mohon maaf untuk hal-hal yang lain yang secara mungkin lebih detail saya tidak bisa sampaikan di online ini, karena ini terbatas, dan setiap persoalan apa yang dihadapi oleh kita, oleh manusia satu persatu, walaupun core-nya sama, garis lainnya sama, tapi intinya orangnya, nafsunya, sifatnya, karakternya, kebiasaan, ilmu dan pemahamannya berbeda-beda, apalagi mengingat kejiwaan dan mentalitasnya, sehingga setiap orang harus diberikan cara penyelesaian yang berbeda. Maka ketika kita sedang mengalami suatu persoalan, jangan bertanya dulu atau jangan gampang curhat dulu dengan siapapun itu. Walaupun terkesan, oh dia lebih pengalaman, saya tanya, boleh bertanya untuk sebagai bahan pertimbangan, tapi tetap memutuskan kita sendiri yang olah. Jangan gampang kita memutuskan atau menyimpulkan tentang seseorang itu bagaimana, sementara kita tidak tahu mereka yang asli seperti apa, dan kita yang sejati seburuk apa. Jika kita sadar akan hal itu, kita mampu tidak gampang memutuskan, menyimpulkan orang lain buruk, orang lain jelek, orang lain tabiatnya tidak bagus, hanya dengan cara berpikir kita yang dikuasai oleh ego kita. Kita menyimpulkan apa yang ada dalam pikiran kita sendiri, sementara kita tidak cross check, tidak konfirmasi dengan orang-orang yang kita mungkin anggap buruk, anggap salah. Hati-hati juga dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita meminta, misalnya, ya Tuhan, tunjukkanlah kepada aku mana yang baik dan buruk, tunjukkanlah orang-orang sekitarku mana yang baik dan buruk. Hati-hati ketika dikabulkan, siapa yang mengabulkan? Karena ketika Tuhan mendengar, iblis pun mendengar. Dan ketika kita condong lebih besar, lebih mengarah kepada apa yang kita inginkan dari doa kita itu, maka itu yang akan terwujud. Kita udah terlampau banyak negatif dalam diri kita. Kita udah terlampau menutup diri dan tidak percaya, tidak yakin dengan orang yang kita tidak suka. Maka semesta mendukung. Apa yang terlihat, apa yang kau putuskan, itu akan mendukung apa yang kau inginkan dalam hatimu. Padahal sejatinya mereka yang melakukan seperti itu belum tentu pasti mutlak mereka seburuk itu. Mereka sengaja seperti itu untuk menunjukkan keburukan mereka. Bisa jadi, adik, mereka sengaja melakukan itu untuk menjadi cermin dirimu. Seperti itu, teman-teman. Sebenarnya pembahasan mengenai kesadaran spiritual itu sangat panjang, sangat luas, tergantung segala macam aspeknya. Tidak bisa saya bahas dalam satu video langsung selesai. Insya Allah di lain kesempatan, di waktu yang akan datang, saya akan jelaskan beberapa step mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa bantu juga untuk tulis di komen kesadaran spiritual yang seperti apa
dalam hal apa, kontekstualnya seperti apa, kondisi seperti apa, bisa tuliskan, karena itu penjelasannya berbeda. Satu penjelasan di video ini tidak menjelaskan, tidak menjadi solusi, atau tidak pula menyelesaikan setiap permasalahan. Permasalahan satu dengan permasalahan yang lain berbeda solusinya. Tapi yang terpenting, yang pasti saya menjawab di sini adalah kesadaran spiritual dulu, baru kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual yang seperti apa? Ini luas. Salah satunya saya berikan yang simpel adalah ketika seseorang sudah bangkit spiritualitasnya, maka dia akan bisa berkomunikasi, merasakan, mengetahui apa yang belum terjadi. Dia akan lebih menjadi lebih baik lagi sebagai manusia, insan, makhluk ciptaan. Bukan hanya terbukanya mata batin atau muka safah, bukan hanya itu. Insya Allah lain waktu saya akan jelaskan. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ingat, jangan ditelan mentah-mentah, jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran, ya. Ini kebetulan tadi saya selesai mengajar dan saya berkesempatan membuat konten dulu. Kebetulan enak nih backgroundnya, ada rebana. Iya ya, rebana ya. Pokoknya ini ada lemari juga, ada kitab-kitab, ada kitab suci ya. Sampai ketemu lagi teman-teman, pokoknya tetap jaga hati, jika pikir jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia, hanyalah perantara kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.